Shalom, selamat pagi saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi dalam program Bertumbuh dan Berbuah. Sama-sama kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, dan tema yang saya sampaikan di pagi ini buat saudara semua dengan tema memikul salib. Untuk orang Kristen, istilah salib tentu tidak asing lagi di telinga kita. Salib mengingatkan kita pada sosok Yesus Kristus yang menderita, mati di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Pada salib ada sengsara, tetapi sengsara yang membawa keselamatan. Pada salib ada kematian, tetapi kematian yang menghidupkan. Ada dua makna salib yang perlu kita ketahui. Yang pertama, salib bagi orang Yahudi itu identik dengan penjahat, pengkhianat yang harus dihukum setimpal. Hanya penjahat yang mati di kayu salib. Maka kaum Yahudi pada zaman Yesus tetap tidak bisa menerima Yesus Kristus sebagai penyelamat. Karena apa? Karena bagi mereka Yesus adalah penjahat. Dan maknanya yang kedua, salib bagi kita orang Kristen itu identik dengan kemenangan. Kemenangan atas maut. Kemenangan Yesus atas dosa-dosa manusia. Kita tidak berhenti pada wafat Yesus di salib, tetapi setelah Yesus wafat, Yesus mati, ada peristiwa kemenangan, yakni kebangkitan. Salib memang pahit, tetapi setelah peristiwa salib ada keindahan, yaitu kebangkitan. Ibarat obat, pahit di mulut, tapi membawa keselamatan bagi tubuh kita. Hal ini Yesus menyadarkan kita bahwa untuk mencapai keselamatan, orang perlu melewati yang namanya penderitaan dan salib. Bahkan menjadi syarat utama untuk menjadi pengikut Kristus. Setiap orang yang mau mengikut aku harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Firman berkata kepada setiap kita di pagi ini. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa yang kehilangan nyawanya karena Kristus dan karena Injil, ia akan menyelamatkan nyawanya. Jadi jangan sampai kita memimpikan keselamatan bila sebenarnya kita tidak ikhlas untuk melepaskan, kita tidak mau untuk menderita dan memikul salib. Jangan kita mengatakan bahwa saya ini pengikut Kristus bila kita sendiri tidak rela untuk menerima dan memanggul salib Kristus. Sulit bila kita mau mengikuti Yesus tetapi kita menolak salib, kita menolak yang namanya penderitaan. Karena bagaimanapun juga Yesus dikatakan mulia karena dimuliakan di kayu salib. Menerima Yesus artinya juga kita ikhlas harus memikul salibnya, salib Kristus. Jangan bicara kesuksesan bila kita menolak pengorbanan dan kerja keras. Ingin jadi orang sukses, tapi malas bekerja. Mau juara, tetapi malas untuk belajar, tidak mau berlatih. Mau bersih, tapi tidak mau mandi, dan seterusnya. Pertama-tama, para murid perlu tahu siapa itu Yesus. Tetapi lebih dari itu, harus juga paham pada misinya. Setelah para murid mengikuti Yesus, mereka tinggal bersama dengan Yesus. Setelah para murid mengenal siapa Yesus, dan Petrus tahu bahwa Yesus adalah Mesias, ia pun menunjukkan misi seorang Mesias, yakni menanggung penderitaan dan salib untuk keselamatan umat manusia. Seringkali kita sebagai orang percaya kita mengeluh karena beban salib yang kita pikul. Sering kita mau mengikuti Yesus tetapi kita tidak mau terima salib. Kita hanya mau hidup dalam zona nyaman. Kita mau masuk surga tetapi tidak mau mati. Kita tidak mau melepaskan dosa-dosa yang membelenggu kita. Kita berjalan dengan hidup yang nyaman, hidup yang terbelenggu. Kita tidak mau mencari salib, tetapi salib adalah menjadi bagian dalam panggilan iman kita sebagai orang percaya. Setiap orang yang mau mengikut Kristus, dia harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya.
Mari kita menjadikan salib sebagai bagian dari pemurnian iman kita demi keselamatan kita. Kita harus tahu dan percaya sungguh bahwa salib Kristus menyelamatkan setiap kita. Kita sudah dimenangkan oleh salib Kristus, dan Tuhan berjanji bahwa setiap orang yang memikul salibnya pasti mendapat tempat dalam bagian kerajaan surga. Untuk itu, biarlah firman Tuhan di pagi ini meneguhkan iman kita. Kita mau terus berjalan mengiring Kristus sampai kepada kesudahannya. Jangan kita menyangkali kasih Yesus, salib Kristus, tapi kita mau berpegang teguh kepada salib Kristus, berjalan terus bersama dengan Dia apapun yang terjadi. Karena hidup kita ini untuk Kristus, mati untuk Kristus, karena kematian di dalam Kristus adalah keuntungan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang hidup, biarlah firman Tuhan ini meneguhkan setiap kita. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel.